nama Ibu Sri Nurhayati, mahasiswi PPL PGSD UPI 2021. Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Anak-anak harus siap ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak yang rajin belajar. Nah, jangan lupa untuk mengumandangkan jargon kita. Pahlawan pembelajar siap berprestasi. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk menambah semangat pada pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat 1 dan 2 dulu yuk. Disimak ya. Tepuk semangat 1. Semangat. Semangat. Euy, euy. Euy, euy. Euy, euy. Ea. Sekarang tepuk semangat 2. Tepuk semangat 2. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Ibu harap anak-anak bisa mengikutinya di rumah. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai penggunaan tanda tanya, keberagaman, dan satuan waktu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat hiasan anak ayam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbandingan antar satuan waktu. Kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Kita menggunakan nada naik-naik ke puncak gunung. Tolong disimak ya. Mari kita semua belajar, belajar dengan giat. Tumbuhkanlah rasa semangat agar menjadi cerdas. Mari kita semua belajar, belajar dengan giat. Tumbuhkanlah rasa semangat agar menjadi cerdas. Nah, nyanyian tersebut bisa dinyanyikan di rumah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada subtema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Coba anak-anak siapkan buku tulis dan buku temanya ya. Nah, coba buka pada halaman 159. Menjaga keselamatan di perjalanan sangat banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang dan harta benda pun harus diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun harus dijaga. Nah, sekarang mari kita amati gambar yang tersedia. Apa isi dari gambar yang kalian amati? Kira-kira menurut anak-anak semua, kenapa kita harus melakukan itu? Iya betul, itu adalah pengendara motor yang menggunakan helm. Nah, itu adalah salah satu cara ketika kita menjaga keselamatan di perjalanan saat mengendarai motor. Selanjutnya, ibu punya dongeng mengenai kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama semakin berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam.
Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan, padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat mengenai aturan penggunaan huruf kapital? Iya benar, yang pertama itu huruf kapital disimpan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, di sini Ibu ada contoh mengenai penggunaan huruf kapital dengan benar. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus dikerjakan pada halaman 162 sampai 163. Nah, di situ anak-anak harus menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimatnya. Nah, setelah itu ditulis perbaikan dari kalimat tersebut pada kolom yang memang sudah tersedia. Nah, tadi kan kita sudah menceritakan dongeng mengenai kera dan ayam. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak-anak semua untuk membuat hiasan ayam dengan alat dan bahan yang harus disediakan. Yang pertama itu adalah kertas warna, gunting, lem, pensil, kertas gambar, spidol atau krayon. Langkah pertama yaitu potong 4 buah bidang, 2,5 lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Kera dan ayam berjalan mulai pagi hari hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hari hingga malam hari dikatakan dengan 1 hari. Ada yang masih ingat dengan nama-nama hari? Dan kira-kira dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? Kita nyanyiin bareng-bareng yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Masih ingat kan? Nah, pada 1 minggu itu terdapat 7 hari. Mari kita sama-sama mengingat bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari, dalam 1 bulan ada 30 hari, dan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal mengenai satuan waktu. Nah, yang terakhir ada tugas untuk kalian pada halaman 167 sampai 168. Nah, di situ kalian harus mengisi soal-soal yang telah tersedia. Ibu kasih contoh ya. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, kita jelaskan ya bahwa di dalam 1 bulan itu terdapat 30 hari. Nah, 30 hari ini dikali dengan 3. Hasilnya adalah 90 hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu tunggu tugasnya ya untuk dikirimkan pada grup yang sudah tersedia. Nah, kita simpulkan bareng-bareng yuk. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital, kita sudah membuat hiasan anak ayam, dan kita juga sudah belajar mengenai perbandingan antar satuan waktu. Jikalau anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa tanyakan langsung ke ibu ya melalui WhatsApp. Yuk kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan semangat. Nah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu tutup ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.